Orang tua kami, Henda Iskandar, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan disahkan. Hebat betul backingan anak bupati ini ya, mantan bupati ya, Henda Iskandar, apa siapa itu yang bupati Cirebon. Nah, masih kurang gimana lagi nih Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman semua seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana Egy yang selama ini dicari-cari itu, yang disangkanya Egy Setiawan pelaku utama, ternyata muncul di depan publik ya, dan ternyata itu si kuli bangunan ya, kalau menurut pengakuannya ya setelah ditanya sama awak media. Dan di situ ada Bunda Widya juga berkomentar, karena di situ ada videonya yang diunggah pada saat itu, dikomentari oleh Bunda Widya disuruh tangkap si anak mantan bupati itu ya teman-teman. Dan kemunculan si Egy yang baru ini mendapatkan komentar dari para netizen. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Orang tua kami, Henda Iskandar, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan disahkan. Hebat betul backingan anak bupati ini ya, mantan bupati ya, Henda Iskandar, apa siapa itu yang bupati Cirebon. Nah, masih kurang gimana lagi nih Bapak Kapolri. Di sini kan disebutkan nih ya, Peggy Setiawan, dan ini yang herannya ya, mantan anak bupati itu tiba-tiba menghapus yang namanya kakak, nama anaknya dari 5 menjadi 4 ya kan. Nah, kira-kira kalau udah polisi se-Indonesia salah tangkap semua, gimana kalau suruh Hercules itu ya, kepala preman yang ada di Tanah Abang, coba kali aja ini pakai miliar baru bisa tertangkap. Iya enggak? Hotman Paris aja nggak bisa nangkap, Kapolri aja anak buahnya nggak bisa nangkap, salah tangkap. Yang ditangkap tersangkanya mantan anak bupati ya, anak mantan bupati yang ditangkap kuli bangunan. Kenapa yang selalu kuli bangunan yang dikorbankan Pak Jokowi? Masa dari pemerintahan Bapak Jokowi 2016 lalu kasus ini nggak kelar-kelar? Orang yang ditangkap-tangkapin orang lemah, sementara itu jelas itu ya di Instagramnya itu belum sempat menghapus. Sekarang ini udah dihapus, tapi keburu udah di download semua sama netizen. Jadi sebenarnya kasus ini untuk mengalihkan isu apa sih gitu ya, teka-teki apa di Indonesia, permainan apa, dagelan apa gitu loh ya. Ini untuk khusus pemerintahan kita. Kalau usul saya nih, kalau memang Kapolri beserta apa namanya itu kepolisian daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitar itu nggak mampu nangkapnya, kok kuli bangunan yang jadi sasaran dari zaman kejaksaan, kuli bangunan terus yang jadi sasaran. Coba kalau usul saya kira-kira suruh Hercules nangkapnya, atau John Kay, kira-kira John Kay atau Hercules gitu ya, bisa nggak kira nangkap pakai miliar kali ya, baru terungkap gitu ya enggak ya kan. Coba hal-hal yang begini yang katanya orang-orang ya, yang katanya senior ya, yang namanya pengacara, lawyer, avokat itu kok nggak bisa atasi gitu. Udah jelas-jelas ini ngelacak, ini begini, klarifikasi itu ini ya. Ya melibatkan Intel. Coba kalau Intel, kita bukan meremehkan ya, kalau memang Intel rakyat Indonesia nggak bisa nangkapnya ini anak mantan bupati Cirebon, kemudian polisi-polisi kita nggak mampu nangkapnya, coba saran saya suruh Hercules atau John Kay aja deh, kali aja bisa
Ya, lebih hebatan kayaknya Hercules sama John Kay deh daripada mereka ini. Kok kalau yang kepolisian para aparat kita nangkapnya kuli bangunan, tukang bakso, tukang somai yang diacak-acak. Kenapa enggak mereka ini? Ada yang bilang di Malaysia, kerja di Taiwan, ala pret ya. Mereka itu di situ aja, disembunyikan orang tuanya kok. Ya, kok pakai ke jauh-jauh ke sana kemari coba. Kalau saran saya, kalau memang nyali-nyali backingan yang namanya mantan bupati ini, pakai money ya, pakai money. Giliran buat kampanye aja gede-gede ngeluarin uang, ya kan? Serangan itu, serangan ini dikeluarkan semua. Giliran buat memenangkan yang namanya Prabowo, ya kan? Coba, ya bisa enggak ini orang-orang yang mendukung yang namanya Prabowo ini, bisa nggak kira-kira nangkap itu yang namanya pelakunya? Ya kasus Vina ini ya, anak mantan bupati. Ya masa segeger se-Indonesia bro nggak ada yang tertangkap, ya tangkap kuli bangunan. Besok kalau perempuan bisa-bisa lindanya itu nanti tukang sayur yang ditangkap. Ya bisa-bisa itu tukang laundry yang ditangkap. Ya enggak, asal jangan terus-menerus aja salah-salah tangkap aja. Ketangkap maknya Jokowi ntar ya. Baru tahu rasa kalian kalau ketangkap mertuanya yang namanya Jokowi. Piye? Ya, ketangkap mertua Kaisang itu ya berbahaya, bro. Ya. Nah, saran saya ya buat itu petugas-petugas rakyat Indonesia, keamanan, aparatur negara ini ya, jangan hanya menerima uang yang sogokan-sogokan aja, bro, ya, getol. Nah, coba kalau memang manusiawi ya, betul-betul ya, jangan kuli bangunan jadi tumbal kalian, bro. Ya, kuli bangunan terus. Ntar siapa lagi? Tukang cuci sebagai lindanya. Ada pula yang suruh nangkap hantunya. Allah, kocak betul kalian itu, hukum kalian ini ya Allah. Ya sampai ke mancanegara, bro. Ya, apa nggak malu hukum di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi kok begini dari 2016 lalu, acak adol. Coba setelah dibilang bikin film begitu, saya nggak kebayang kalau kasus 98 dibikinin film begitu juga. Keluar enggak itu pengacara kondang, ya pengacara senior, halo. Ya pengacara senior, bisa jadi itu ya tertangkap. Kalau yang namanya kasus 9798 itu ini, orang kasus Vina aja segeger ini Indonesia. Semua ya aparatur negara bertindak. Ada pula nih yang lebih lucu lagi saksinya, 100 meter mata elangnya itu malam hari melihat ya sebagai saksinya, tapi si Aep apa siapa itu namanya, bro, tapi Anda netizen CCTV ini udah nggak bisa berbohong lagi. Stiker yang ada di mobil Anda itu masih gambar mantan bupati. Ya, itu yang lebih ininya. Tapi kok kayaknya Bapak Jokowi pakai headset apa gimana ya? Gendang telinganya kok nggak denger gitu. Ya orang-orang yang udah ya iniin setit-setit yang beginian. Ya kan? Jelas-jelas ada suaranya nih. Nggak ada yang bisa tangkap. Yang ditangkap yang dicecer tukang bakso, tukang kuli bangunan. Halo Fred. Salam waras saja Bapak Jokowi ya. Hukum hancur lebur, kacau balau, bro. Ya. Indonesia sejak dipimpin Bapak Jokowi ya, yang ditumbalkan kuli bangunan ya lah. 2019 lalu juga iya itu kejaksaan, gedung kejaksaan terbakar juga kan, dibakar atau sengaja, kelalaian kuli bangunan. Aduh kasihan banget tuh kuli bangunan. Coba sekali-kali kuli bangunan jadi tukang panggul kek ya, tukang manggul apa. Manggul suara kertas pemilu biar kalian aman gitu aja. Karena Anda tidak mendukung pemerintahan ini, maka Anda lah sebagai tumbalnya. Salam waras, salam NKRI. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa? Maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari aku jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai hunting. Iya. Ada hunting yang sama menyerupai dengan
foto yang dikasih penyidik itu. Kenapa itu? Yang katanya ada anting di telinga yang ada lubangnya agak besar, terus kamu terikat sama batik saya mas. Enggak apa sih? Enggak anting apa lubang yang gede itu? Iya mas. Pakai anting juga. Saya juga pakai antingnya. Terganggu nggak sih mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Sama netizen apa mas? Bentuk bentuknya apa bentuknya? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Kan banyak foto-foto yang tersebar. Iya. Ada dari pihak kepolisian mungkin barangkali akibat beredar polisi datang nanya-nanya datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah datang bertanya kenal tidak sama korban sama pelaku kenal tidak ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanya? Ya sama seperti itu kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Ini waktu kejadian 2016 polisi ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Di kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota? Enggak. Emang ada di Cirebon ya? Asli Cirebon? Asli Cirebon dan juga nggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buruh bangunan. Bangunan juga ya. Mas, saat kalau kejadian itu posisi Mas di mana? Seingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Seingat saya. Daerah desa saya, desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Kepompongan juga. Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri apa waktu itu Mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan nanya identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hegi? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC? Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul sama anak-anak. Tapi tidak masuk dalam geng motor ya? Sama sekali. Oh, mas nggak ikut geng? Sama sekali nggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah Mas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Salah satu ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi. Ya, sekarang udah dicopot ya Mas? Iya, udah 2 tahun dilepas. Mas. Lagi? Mas. Mungkin terakhir, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Punya Mas Hegi? Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Temen apa teman? Yakin itu motornya teman. Tapi yang saya lihat di Facebooknya Apung RP atau Egy Rian Prayoga ya, yang mungkin sudah nggak bisa dibuka lagi ya karena mungkin lupa password atau nomor yang didaftarinnya udah angus gitu kan, sehingga nggak bisa dibuka lagi dan nggak bisa ngapus foto gitu kan. Sudah menjadi jejak digital yang sangat kuat ya. Di situ banyak banget loh foto-foto Mas Egy dengan motor itu ya. Secara logika ya, kalau punya temen itu motornya ya paling juga kita cuma nebeng di foto sekali atau 2 kali, tapi ini banyak banget loh ya. Secara psikologis ya malu dong kita terus-terusan di foto pakai motor orang gitu kan, itu sih logikanya gitu ya. Nah terus ini nih Mas Egy ini ya, Mas Egy Ripra ya atau Rian Prayoga ini yang pertama kali viral loh foto-fotonya ya, pertama kali nih. Tapi kenapa tiba-tiba yang ditangkapnya itu Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan dari Bandung? Kan aneh gitu kan, logikanya yang pertama viral dulu lah yang diperiksa gitu ya. Ini kan sangat-sangat membagongkan gitu loh.
tiba-tiba yang seorang kuli bangunan dengan motor smash kagak nyambung ya, gak nyambung sama sekali. Dan dengan klarifikasi yang sekarang siapa ini Egy Ripra ini yang baru klarifikasi ya, padahal dia viralnya paling awal, tapi kenapa baru klarifikasi sekarang ya. Terus saya lihat juga kelihatannya tegang banget loh Mas Egy Ripra ini loh. Kenapa santai aja, padahal itu kelihatan banget dari mimik mukanya tegang banget gitu ya. Nah, dengan adanya klarifikasi Egy RP ini, kok saya jadi semakin yakin ya bahwa Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu memang tidak bersalah, benar-benar 1000% gak bersalah ya. Saya semakin yakin. Dan yang Peggy Setiawan yang orang Cianjur itu, anaknya Pak Cecep, juga tidak bersalah ya. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa di sini? Yang model begini harusnya pihak kepolisian segera melakukan proses ya penyelidikan, penangkapan bila perlu, karena sejatinya klarifikasi terhadap sebuah kasus itu tidak boleh kemudian menjadi sebuah proses yang mengakibatkan kekisruhan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Ini masalah hukum kawan ya, bagi pihak-pihak yang ingin eksis, ingin numpang tenar atau ingin menunggangi kasus ini, perlu diingat ya, kalianlah yang membuat proses penegakan hukum ini menjadi kacau sedemikian rupa karena model-model seperti ini. Kalau kalian membuka pelakunya, ngapain kalian ikut-ikutan mengklarifikasi? Kalau memang kalian dituduh oleh orang lain, kalian datangi kantor polisi, itu yang terbaik. Dengan kalian bikin begini, makin nambah kisru lagi. Ayolah, ya kan, hormati penegakan hukum, ya kan. Dan juga bila mana para pihak di belakangnya memang ada orang oknum-oknum atau pelaku-pelaku, otak pelaku yang kemudian menggerakkan orang-orang ya seperti ini, tangkap Pak Polisi. Ya, kami udah bosan dengan yang begini. Masa kasus yang remeh-temeh kemudian muncul yang begini-gini, ya kan? Ada yang ngaku kesurupan, ada yang ngaku ya melihat, lalu kemudian ngakunya jangan di medsos, di kantor polisi, gitu loh. Ya, sudahlah, stop drama-drama model seperti ini, nggak bagus, ya kan? Dan saya mendukung ya Polda Jabar, Mabes Polri agar tegas terhadap yang seperti ini. Jangan lagi kemudian yang model begini muncul sehingga membuat semua kasus menjadi tidak transparan. Sekian, terima kasih. Tegaknya hukum karena ketegasan dari aparatnya, dan aparat juga jangan main-main terhadap ini. Ayo kita dukung semuanya agar transparan. Terima kasih. Cerita Abah KP3. Jadi itu ya teman-teman, pengakuannya si Egy Ripra alias Apung yang sudah muncul memberi keterangan kepada awak media ya, bahwasanya tadi ditanya sama awak media panjang lebar lah yang ditanya, dan dia itu mengakui kalau foto itu memang benar foto saya, dan waktu didatangi polisi itu polisi menunjukkan foto ya mirip seperti itu ya, ada anting di telinganya juga. Dan Bunda Widya juga berkomentar karena di situ ada video yang masih ada tersimpan di Instagramnya, belum dihapus, dan di situ dikomentari oleh Bunda Widya dan menghimbau kepada Kapolri untuk menangkap. Masa tidak bisa menguasai menangkap orang ini, Hotman tidak bisa nangkap, atau mau minta bantuan Hercules yang jadi preman di Tanah Abang, bilangnya seperti itu ya. Dan ada netizen yang juga mengomentari tentang si Egy Ripra ini ya, dan para netizen itu berkomentar juga ya, memberi pendapat ya ke Egy Ripra ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.